Halo, nama saya Hanifa. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi persuasif. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari dua ahli berbeda. Ya iyalah, kalau nggak beda bukan dua dong. Eh, jadi salah satu. Jadi yang pertama adalah dari Joseph Ilardo yang mendefinisikan komunikasi persuasif sebagai suatu proses komunikasi untuk mengubah kepercayaan, sikap, tujuan, dan tingkah laku seseorang dengan menggunakan kata-kata dan pesan nonverbal, baik itu secara sadar maupun tidak. Dari definisi tersebut kita dapat intinya dapat memahami bahwa dalam menyampaikan pesan persuasi, kita tidak hanya berfokus pada kata-kata yang digunakan, melainkan juga aspek nonverbal seperti ekspresi, gestur, dan penampilan. Lalu ada penjelasan dari Herbert Simons yang mendefinisikan komunikasi persuasif sebagai komunikasi manusia yang dirancang untuk memberi pengaruh kepada orang lain dengan memodifikasi kepercayaan, nilai, dan juga sikap. Dari pengertian ini kurang lebih sama dengan Ilardo, cuma kita dapat dapat memahami dari definisi ini bahwa pesan persuasif itu dilakukan secara terencana dengan baik agar si target komunikasi kita ini dapat terpengaruh dari pesan persuasif kita. Lalu ada 5 tujuan dari persuasi sendiri. Yang pertama adalah untuk mengubah pengetahuan, yang kedua adalah untuk mengubah sikap, yang ketiga ada untuk mengubah opini, yang keempat ada untuk mengubah keterampilan, dan yang kelima dan terakhir adalah untuk mengubah perilaku. Nah, di persuasi sendiri ada 10 teknik berbeda, di mana untuk video kali ini aku akan menjelaskan versinya Howell, William S. Howell. Yang pertama adalah the yes response technique. Teknik ini bertujuan untuk mengarahkan si sasaran persuasi atau persuadi untuk membentuk entah itu suatu pendapat, sikap, atau perilaku, gitu kan. Abis itu yang kedua adalah putting it up to you. Jadi si persuader berusaha untuk menjalin hubungan secara psikologis dengan si persuadi itu. Lalu ada simulated disinterest, di mana si persuader berupaya untuk menekankan perasaan cemas dan sikap memaksa kepada si persuadi untuk mengikuti keinginannya. Habis itu yang keempat ini patokannya tuh atmosfer atau lingkungan si persuadinya ini. Kalau misalnya lingkungan dari persuadinya ini tidak mendukung persuasi yang ingin kita lakukan, yang ingin kita sampaikan, maka nggak ada gunanya gitu loh kita persuasi. Yang kelima ada bandwagon teknik. Bandwagon teknik ini membujuk sasaran dengan cara mengemukakan bahwa banyak orang yang setuju sama gagasan yang kita berikan gitu loh, yang persuasi yang kita berikan. Habis itu say it with flowers. Kalau versi gampangnya tuh say it with flowers tuh gombal dikit bisa kali ya. Jadi kita mau mengambil hati si persuadi ini, si sasaran persuasi ini dengan memuji gitu, tapi memujinya nggak berlebihan, nggak yang kayak oh my god kamu cakep banget kalau pakai itu, nggak. Jadi kita memuji kayak kamu kalau misalnya pakai bando ini lebih cakep deh, maksudnya kamu udah cakep tapi bakal lebih cakep lagi gitu. Abis itu ada don't ask if, ask which. Jadi misalnya kita dikasih banyak di antara jadi kayak kita mau kan banyak nih pilihan, kita mau si persuadi ini tertarik pada objek persuasi kita gitu loh. Jadi kita harus mengemas bahasa kita dengan baik gitu supaya seakan-akan mengandung banyak pilihan padahal enggak gitu. Abis itu ada the swap teknik. Jadi itu caranya barter.
yang berkaitan sama pokoknya barter, entah itu barter barang maupun barter informasi gitu loh, untuk persuasi kita gitu. Abis itu reassurance, jadi kita sama kayak yang si siapa dikata orang kali ya, si putting it up to you. Reassurance tuh tapi lebih kayak orang mungkinnya bilangnya follow up kali ya, bakal di follow up gitu loh, secara psikologis dulu dengan si sasaran persuasinya, nanti di follow up entah itu via telepon, via SMS, via email, itu kayak gitu. Habis itu yang terakhir technique of irritation, itu intinya ngebujuk si persuadinya ini untuk misalnya membeli produk gitu atau membuat keputusan. Tapi kalaupun gagal ini si technique of irritation ini, kita bisa dianggap tukang paksa gitu. Jadi tidak direkomendasikan untuk dilakukan gitu. Nah, di sini aku bakal kasih salah satu contoh untuk teknik the swap teknik, mungkin ya lebih gampang. Jadi aku bakal ngasih contoh the swap. Halo kakak, beli album K-popnya di kami kakak. Kenapa aku harus beli di sini? Kalau membeli di sini, kamu akan mendapat gratis produk terbaru kami. Ha! Kotak ramalan jodoh, calon pas, fix no debat, mengobati kamu yang memiliki hati nyeri, halu berkepanjangan, dan hati yang sunyi. Ayo, ke toko kami kak. Kotak ramalan jodoh. Aku mau satu. Terima kasih telah berbelanja di kami kak.